Sepeda, satu bidang olahraga yang cukup banyak diminati masyarakat Indonesia. Mulai dari yang muda hingga yang tua, tak ayal sering ditemui setiap akhir pekan. Sebagian orang bahkan membentuk komunitas sepeda supaya memiliki wadah berkumpul dan bersilaturahmi satu sama lain. Sama halnya dengan Goes Plus, dibentuk pada tahun 2017 untuk menampung para pegiat sepeda yang menjadikan bersepeda bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga mencari prestasi dengan mengikuti banyak lomba di sana-sini. Sejarah terbentuknya Goes Plus di sini, kami dari beberapa tim yang sebelumnya kita ikuti, kebetulan ada beberapa personil yang sudah malang melintang di dunia sepeda, terutama di MTB. Di Goes Plus 99% MTB. Sejarahnya kami di Goes Plus ini terbentuk dari beberapa komunitas yang melebur, akhirnya kita bentuk Goes Plus. Pertama kali terbentuknya sejak balapan di race Sakti. Itu pertama kali kita bentuk, kita bikin kaos nama tim Goes Plus. Itu banyak polemik teman-teman, apa bedanya dengan Goes yang lain gitu kan. Nah, makanya di dalam ini dibentukkan Goes Plus karena tadi intinya satu, mencari bibit-bibit yang untuk dijadikan sebagai atlet. Tujuan kami membentuk Goes Plus, tim GTR Goes Plus ini adalah untuk nomor satu, kita untuk menyambung tali silaturahmi antara pemain sepeda baik di tim sendiri ataupun dari luar tim Goes Plus. Di sini kita utamakan kekeluargaan, kita punya slogan seduluran selawase, dalam bahasa Indonesia kita bersaudara selamanya. Di trek walaupun di luar trek kita tetap bersaudara. Tujuan kita nomor satu itu. Kedua, kita untuk cari sehat. Kita mengajarkan untuk sehat, hidup sehat, no alkohol, no narkoba, no rokok. Kita membuat nama Goes Plus. Goes semua sudah pada tahu, Goes kita artinya menggoes sepeda, mengayun sepeda. Ada tambahan plus di sini, itu makna dan artinya adalah kita selalu positif. Dalam segala hal kita berusaha untuk selalu positif. Mungkin banyak yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satu contohnya, kita tidak berarti riya, kita sering menyambangi tempat ibadah terutama muslim, musola, pesantren, kita datang dan kita banyak tahu kehidupan di pesantren, di pelosok-pelosok itu seperti apa. Kebetulan agenda itu kita agendakan 6 bulan sekali. Mungkin di saat wabah Covid ini kita agak tertunda, rencana buka bersama dan santunan bersama anak yatim di pesantren di daerah Tegal Babi tertunda. Insya Allah waktu dekat akan kita laksanakan. Plus yang kedua, kita mencari orang atau anak yang mau bersepeda serius. Banyak contohnya yang sudah ini ke jaring dengan kita, itu ada beberapa bapak-bapak ataupun anaknya yang sudah mau bergabung dan berlatih bersama kita untuk sehat. Kenapa kita sebut Goes Plus? Karena plusnya itu mencari bibit-bibit yang muda. Dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa ataupun dari ujung barat sampai timur Indonesia ini, kita banyak teman yang mereka sebut sahabat Goes Plus. Terutama kita banyak teman di daerah Jawa Timur. Mungkin itu akan jadi panutan dari anak-anak muda, atlet-atlet kita yang muda nanti segera akan kita kirim untuk berlatih di Lumajang.
insya Allah nanti akan bergabung dengan juara nasional kita, atlet nasional kita yang saat ini memang jadi panutan dari Goes+ kita untuk ke depan, untuk lebih maju. Dalam pencarian regenerasi anggota sekaligus mencari calon atlet, Goes+ siap bahu-membahu untuk melatih para generasi muda tersebut menjadi atlet yang berkompeten dan saling bekerja sama satu sama lainnya. Walaupun ditemui kendala dalam pelaksanaannya, Goes+ tetap semangat menjalankannya. Dulu sudah pernah ada anak berbakat, cuman saat itu tidak didukung dari pihak keluarga, jadi mungkin sekarang ini ada 6 dari generasi muda yang dari Goes+ yang mungkin nanti akan kita orbitkan. Ada 6, yang satu sudah tidak aktif lagi. Nanti mereka akan saling bahu-membahu di latihan maupun di event. Akan banyak bertanding, event akan nambah pengalaman mereka. Jumlah totalnya atlet muda kita ada 6. Tinggal 5, yang satu sudah tidak aktif. Kalau untuk sementara itu baru 1, ya alhamdulillah bergabung dengan Goes+ sudah hampir sekitar 1 tahun dengan latihan, dengan support dari orang tua. Race terakhir sebelum lockdown itu masuk juara 3 untuk event nasionalnya, untuk kelas juniornya. Untuk prestasi-prestasi tim Goes+, baik yang senior ataupun yang junior, kebetulan kami di sini mentorin langsung. Sudah beberapa medali, sudah beberapa piagam penghargaan yang sudah diraih. Kebetulan ini Dimas Arya sudah banyak orang kenal. Di XCE Bogor XC Race sudah bisa meraih podium. Di Cihuni Gunung Batu XC Race Merdeka bisa meraih podium. Alhamdulillah sih sekarang udah juara itu kurang lebih 5 perlombaan, sama di XCC Pakansari, di Pakansari podium ketiga, terus di Tangerang di Cihuni Hill Park podium 3 juga, terus di Sukabumi ikutin 2 kelas itu pra junior sama junior. Yang pra junior alhamdulillah podium kedua, yang juniornya podium kelima. Di JPM Pro MTB Race juga alhamdulillah masuk 10 besar itu di ke-8. Dan nama saya Dimas Arya, umur 15 tahun, mulai suka bersepeda kurang lebih mulai dari kelas 7 SMP. Gabung di Goes+ kurang lebih ya 1 tahun. Kalau Goes+ itu awalnya lagi nyepeda sendiri, ada satu rekan atau om Goes+ yang arahnya sama, ketemu kemudian diajak gabung. Akhirnya langsung gabung aja karena seneng, cita-citanya ingin jadi atlet sepeda yang profesional. Dan saya untuk jadi atlet sepeda adalah Fanani dan Rika. Kalau untuk karya ini teknikal banget, sangat-sangat teknikal, lumayan menguras tenaga. Salah shifting sepeda jomplang. Dalam minggu ya diprograminnya 6 hari latihan, 1 hari istirahat. Nah, untuk latihan dasar itu banyak. Ya terutama ya latihan dasar ya fisik, ya push up, sit up, itu yang sangat perlu. Program dasar untuk bersepeda ini bukan hanya untuk Goes+. Dasar untuk bersepeda nomor 1 adalah putaran kaki, dalam arti kata untuk menyelaraskan antara putaran kaki, jantung, paru-paru, dan nafas. Tanpa putarannya bagus, tidak akan terjadi hasil yang maksimal. Itu sudah kita aplikasikan di lapangan. Mas Boy, Mas Arya, Mas Tegar
Semua dasarnya dari situ. Intinya pemain sepeda harus punya putaran yang bagus. Nama saya Om Jatman, aslinya Sukabumi, tinggal di Cilengsi. Alhamdulillah menggeluti belajar goes sudah 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2 tahun kita lebih fokus bergabung dengan goes. Setelah bergabung dengan goes kita ada arahan-arahan dari semua kita, sehingga goesnya di samping kita mendapat manfaat sehat, juga di sini ada sedikit mengejar prestasi. Kegiatan goes itu utamanya kita silaturahmi dengan wadah bersepeda. Acara rutin goes kita adalah setelah ada trek kita ada rutinitas latihan di sini, yang resminya mungkin di hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa itu terbuka lebar, siapa aja yang mau nge-trek silakan. Dan mungkin kita juga ada gobar-gobar ke luar untuk cari-cari tanjakan, karena kita kombinasi tanjakan, flat, technical, handling gitu. Kalau sebelum ada trek di sini ya kita goes keluar, jadi latihan endurance dengan ngambil jarak sekitar 85 kilo gitu. Kalau trek ini kan baru kemarin terbentuk dari bulan puasa karena ada lockdown, jadi kita kemana-mana di setiap kampung kita tutup, makanya latihannya di sini untuk selama bulan Ramadan sampai sekarang. Tapi kalau yang sudah sih kita jauh-jauh ke Gunung Batu, ke Ciore, favorit ada ke Ciore yang lumayan tanjakannya itu lumayan menguras tenaga. Nah, ke Sodong, banyak sih untuk wilayah Jonggol, ke Cariu, ke Jatiluhur. Banyak trek-trek yang kita buat latihan, terutama buat endurance. Tujuan bikin trek ini adalah utamanya kita supaya terbiasa di saat ada event-event dengan menemukan berbagai macam trek. Treknya ini cukup menarik karena dibilang nggak ada tanjakan, cuman cukup melelahkan karena naik turun bergelombang. Nyobain trek ini sekali aja mungkin agak kelelahan. Lap pertama berhasil, lap kedua belum tentu bisa berhasil. Gitu. Karena benar-benar sangat teknikal banget. Dijuluki 1000 kelokan. Luar biasa nih tim di sini nih. Walaupun nggak ada tanjakan tapi sangat-sangat menguras tenaga. Mungkin kalau 3 lap atau 4 lap dengan kecepatan tinggi pasti akan oleng juga. Sebagai komunitas yang berfokus mencari prestasi, tentu harus ada spesifikasi sepeda yang memadai supaya sepeda bisa bertahan di trek yang cukup ekstrim. Nama saya Seno. Saya montir juga sekaligus mekanik khusus untuk tim race Goes Plus. Sepeda untuk pendukung race, untuk balapan atau aksi. Yang paling penting pertama adalah mungkin dari frame. Untuk frame paling minimnya alloy ya. Kalau paling agak mendukung jaringan itu harus ya memang harus karbon frame-nya. Sebelum balapan biasanya antisipasinya apa yang biasa trouble sama saya udah saya cek dulu dari rantai, tekanan ban sama tekanan angin shock depan juga ngaruh. Terus di samping dicek kondisinya juga harus bersih dan bisa untuk mempermudah pengecekan, dan minyak juga harus pakai pelumas. Selama ini udah sangat cukup dan mendukung. Sebenarnya untuk ya mencapai prestasi itu tergantung pemakai atau pembalapnya sendiri gitu. Dia harus porsi latihannya harus benar-benar banyak, atau dia mengikuti anjuran dari pelatihnya, terutama Medi, pelatih Goes Plus. Persiapan kami untuk mengikuti event atau lomba sebetulnya tidak ada persiapan khusus. Yang kita laksanakan tiap hari latihan program tiap hari itu nanti ya kita aplikasikan di event-event yang ada nanti. Rasanya campur aduk sih, seneng. Terus kalau udah mau start itu deg-degannya luar biasa. Biasanya nyanyi yang lagu apal aja, pokoknya lagu apa aja itu nyanyi dalam hati. Untuk kesulitan kita melatih anak-anak yang berbakat dan calon penerus generasi Goes Plus ini, pertama mungkin waktu berlatih. Kebetulan kami ditunjuk untuk mentorin adik-adik kita di sini, mungkin terbentur dengan waktu di kerjaan. Kami kebetulan semua yang senior di sini semua beraktivitas di kantor masing-masing. Untuk program latihan tetap kita usahakan
dikerjakan walaupun lewat program WhatsApp. Mungkin Mas Arya, Mas Boy, Mas Dankin ini sama Mas Tegar mungkin ke depan akan lebih berat program latihannya, karena ke depan tantangan ke depan pasti lebih berat karena menuju event-event yang lebih berat lagi. Ceritanya ya kayak tahun ini sih, sebelum ada COVID-19 itu banyak ulangan kesibukan sekolah yang kadang-kadang tabrakan sama latihan sehari-hari. Tingkat kesulitan untuk menjaring anak-anak berbakat, anak-anak muda yang berminat di bidang sepeda sebetulnya banyak sekali. Pertama dari orang tua. Izin dari orang tua sangat kita butuhkan, karena tanpa dukungan orang tua tidak mungkin tim kita selaras dengan atlet tersebut. Tanpa dukungan orang tua tidak mungkin anak tersebut akan ada prestasi yang maksimal, karena nggak mungkin kita juga mengajak anak tanpa izin orang tua. Kebetulan di situ orang tua kita minta dukung anaknya untuk olahraga bersepeda. Jangan takut nanti ini jatuh cedera, kita akan melatih dia, kita akan menginformasikan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang berbahaya, nanti akan kita informasikan kepada calon atlet kita. Untuk mencari generasi muda atau anak-anak berbakat, kita mungkin ada tingkat kesulitan dari anak-anak itu tersebut. Kadang mereka labil, kadang mereka terganggu dengan hal-hal yang lain. Contohnya latihan tertunda, latihan terhambat, mungkin gara-gara hal-hal itu. Contohnya bisa dari gadget, itu bisa dari mungkin pola istirahat. Anak-anak kadang cenderung banyak main, kadang lupa latihan, kadang istirahatnya tidak teratur. Hanya itu saja. Sebetulnya kalau diprioritaskan untuk latihan, semuanya pasti teratur karena ada rasa dari diri atlet tersebut disiplin. Rencana kedepannya kalau lockdown udah ditutup, udah bebas semuanya, kita akan tiadakan balapan. Nah, balapan itu hanya untuk pemula-pemula yang masih kecil-kecil, makanya akan disaring ntar siapa yang mungkin 1-20 masuk 10 besar, ntar kita akan tanyain kedua orang tuanya, mengizinkan Kak untuk kita dilatih. Karena selama ini yang dibelenggu itu adalah kedua orang tua. Dulu sempat ada udah balapan kemana-mana, ternyata orang tuanya nggak mengizinkan. Kita udah fasilitasi sepeda, buat kemana-mana, mau nginep, mau apa, ya ternyata udah kita bina 2 tahun, udah mumpuni, orang tuanya nggak mengizinkan. Intinya adalah kedua orang tua mengizinkan enggak gitu. Harapan kami dari tim GTR Goes Plus untuk ke depan, kami masih sangat berharap menemukan atlet-atlet muda atau atlet-atlet calon untuk Goes Plus ini, baik putra maupun putri, dari Cilengsi atau dari luar kota Cilengsi ini. Kami menemukan orang yang bermental baja lagi, orang yang punya motivasi besar untuk menjadi seorang juara. Kita berharap sekali anak-anak muda tersebut mau gabung dengan kita, dan mungkin akan kita arahkan ke yang lebih baik, lebih berprestasi lagi. Dan mungkin saya mengimbau untuk khususnya warga ataupun masyarakat yang punya anak muda, jangan ragu untuk mengizinkan anaknya untuk bermain sepeda, khususnya di cross country atau di MTB ini, karena nanti banyak senior yang akan mengajari, yang menuntun kita. Harapan terbesar Goes Plus tetap dukung solid bersamaannya, untuk utamanya menjadi wadah silaturahmi berbulan-bulan. Dan kedepannya Goes Plus makin kompak, makin banyak meraih prestasi. Mudah-mudahan juniornya juga makin banyak biar Arya ada temennya.
Kalau untuk karya ini teknikal banget, sangat-sangat teknikal, lumayan menguras tenaga. Salah shifting, sepeda jomplang. Dalam seminggu ya diprograminnya 6 hari latihan, 1 hari istirahat. Pertama ya latihan dasar ya fisik, ya push up, sit up, itu yang sangat perlu.